Udahan dari kloset tuh kayak seolah-olah kayak mau tahu bakal menghadapi pandemi. Sisi positifnya sih ke situ ya. Pas si pandemi teh anjir edan ge dewa leu aing euy dewasa. Positif Mungkin label enggak. Label kemarin aja kayak global. Lui urang geus disieur bumper eta. What's up everybody? Bertemu lagi bersama kita. Kita sekarang memasuki episode ke-6. Siapakah kita? Set people. Terus? Bajunya apa? Terus Pak, terus. Lu sama operator dari tadi. Kermarkiran. Mari cek sound heula deh. Jadi Bre, pada episode ke-6 ini, kemarin di episode ke-5 kita udah ngebahas tentang elit global, udah ngebahas tentang yang berat-berat gitu ya. Wah, oleh salah satu Logic Cry ya, bintang tamu kita yang luar biasa. Sekarang kita Dia kembali nih Bre. Nonton Dream Theater. Iya bener Dream Theater di Solo. Gimana Logic Cry rame di sana? Gimana Logic Cry ketemu wali kotanya di sana? Bapak Gibran. Oh, Bapak Gibran ya. Kayaknya udah makan bareng di sana ya Logic Cry kan. Weh, udah deh ya. Skip. Oke, sekarang kita kedatangan seorang musisi, songwriter, produser. Wah, produser belum ya? Songwriter, seorang pop punkers. Widih. Pop punkers. Bahaya. Udah beraneka macam prahara band musik, tapi kebanyakan popang sih bandnya. Keluar masuk band. Kayak masuk parkiran lah. 2000 Indomaret. Pada malam hari ini kita kedatangan siapa kawan-kawan? Langsung aja kita panggil kan. Cetrek dulu. Oke, ini ya ada sedikit magic nih. Set people nih. Tolong dibantu ya, pro. 1, 2, 3. Wah. Tuh kan. Muncul. Wah ini. Suparman Mas. Herde Yo, what's up yo? Herdi Yunus. Kahit Herdi Yunus. Sibuk apa nih Di? Sekarang Di? sibuk bekerja. Wah bekerja mencari brilian. Mencari apa? Mencari sebongkar belian. Wah, dan batu ali. Batu ali. Kirain batu kali lu. Kali terus kali. Nyambung. Lemon? Ya. Remon. Masih inget? Mas Boy. Oh Emon. Dasar lu ya, kaleng-kaleng. Ya, kebuka lagi deh. Oh dia kali. Itu apa? Enggak, kamu juga. Penari. Jadi aku mana ini? Sri Mulat. Kamu mah Sri Mulat. Belum, jokesnya belum ke sana. Ada saatnya. Kan ini masih perkenalan. Jadi agak memendam-mendam dikit lah ya, agak jaim gitu lah lu lah. Ya harusnya jaim ya tadi. Anjir salah. Herdi. Padahal gue tuh dari rumah udah persiapan tuh. Gak bisa tidur sehari semalam. Hari ini mau podcast gitu kan. Anjir gak bisa tidur. Duksek lah gitu kata orang Sunda. Kenapa gak bisa tidur? Mau ketemu gitu. kita ya? Dong. Mau podcast. Lucu-lucu gitu. Mau podcast di set people. Padahal garing. Udah kayak mau ujian ya. Ujian SIM. Di. Yo. Perkenalkan Di. Ya, kenalan dulu dong. Lu dulu tergabung di mana? Terus sekarang lu ada di band mana? Vokal bassnya siapa sih? Dulu teh justru punya band namanya tuh Tweak to Dance. Wede. Reuni. Banyak yang nggak tahu pasti ya. Pasti ini. Mana waktu itu di Tweak ya? Info baru Iya, nih di Tweak to Dance nih. Jadi awal karir tuh di Tweak to Dance dulu. Lama banget di sana. Tapi kok saya baru tahu ya. Baru tahu ya Om malah Herdi ini di Tweak to Dance. Sama saya juga. Waktu itu teh sempat
punya band nggak jauh lah genrenya popang juga. Popang. Sampai akhirnya memutuskan buat bikin musik power pop pada zaman itu ya. Iya, power ya pop kita ya. bilang power pop lah ya zaman itu Power ya. pop pada zaman itu. Saya tuh ketemu anak ini tuh di sisi jalan. Bukan di penangkaran. Emangnya gua buaya? Di sisi jalan malam-malam di veteran bukan? Aduh. Oh enggak, malam-malam di veteran dagang angkringan. Justru dulu mah pas kenalan tuh namanya Novi. Novianti. Lumayan ya sama Novan tuh udah berapa tahun ya? Udah 20 tahun ada kali ya Ada. temenan ya. Dulu mah dia tuh punya bandnya hardcore. Segala macam lah suaranya ya. edan lah, edan. Death metal. Metal-metalan, hardcore-hardcorean ya. Anjir suaranya sih yuk. Ngeri kieu gitu dulu pas dengerin teh anjir ngeri. Kieu. Dan ruasnya teh gitu anjir. Ruas translate di sini apa ruas? Dan yang bikin kaget tuh ternyata lagi kongko bareng tuh dia pas nyanyi-nyanyi itu suara biasa tuh anjir. Anjing ternyata biasa aja. Ternyata butut. Ya gitulah akhirnya wah ini nemu nih. Wah iya vokalis beneran ini mah. Gitu kan. Lama orang main gitar sabar nyanyi-nyanyian, gitar-gitaran gitu kan. Iya, iya. Bukan nyanyi beneran, bukan gitar beneran. Tapi pas denger dia nyanyi, tak iya mah bener penyanyinyaan ya mah. Gitu orang. Istafan orang nyin Band gitu. ente. Orang nyin baju. Tadi kayak belum beres bete. Kenjang gitu. Akhirnya kita bikin lagu juga Iya, bareng iya. ya. Kasih nama Novan. Ya itu dia Tweak to Dance. Tweak to Dance ya. Buat teman-teman yang dulu belum tahu ya, founder Sejarah salah satu awal- foundernya, sejarah awalnya ya. salah satu foundernya Tweak to Dance gitar vokal itu Herdiama. Karena tahun 2008 ya itu memang ya kita bikin Tweak to Dance waktu itu ya lagi seneng-senengnya dengerin kayak Forever the Kiss Kids kan waktu itu ya. Fall Out Boy, New Found Glory yang ada sentuhan-sentuhan sintenya gitu. Iya betul. Dan itu kita briefingan jauh ya di Lembang di tempat lu bre. Di Lembing sebenarnya mah kalau Novan tuh modus kayaknya ke Lembing tuh. Ternyata. Ketemu siapa? Modus ketemu Aceng. Aceng Fikri. Aceng Fikri eta aya deui. Geus lila Pencabulan. Waduh. si Aceng. Aceng itu siapa? Aceng tuh gitaris Tweak yang satu lagi founder juga. Dulu pianisnya, keyboardisnya Closet ya era disco panghead. Nah, jadi Bre, lu tuh udah bikin bareng gua waktu itu I Hope ya. Yes. Herdi, Aceng, Ara, Ara. gua, Damar, Baim tuh udah bikin I Hope Someday You Will Know About the Meaning of This Song itu yang akhirnya ngejelader di 2009 itu. Tapi pas saya tahu kok nggak ada Om Herdi belakang layar. Belakang layar. Belakang layar udah belakang banget tapi ya. Belakang pisan, manggung nggak ada. Layar tetangga. Cuma bisa menikmati ini ya, X-Band. Menikmati kesuksesan X-Band. Itu gimana ceritanya Cikan? Ya, jadi ceritanya pas mereka udah begitu melejit tuh ya. Cik saya teh, eta band aing baheula euy. Di aku gitu. Muntah naik mah teuingnya muntah naik. Muntah naik mantu. Oh ngilu latihan unggul cenah mah. Mun di aku mah kareknya sukses eta berarti. Kan kalau mau bilang, Van orang hayang abus deui kan gengsi Era, dong. Gengsi. Bener. Gengsi dong. Jadi enggak usah diakui lah. Eta aing baheula eta didinya. Itu Bre sebelum lu ada di Tweak kan berarti lu di Astros Bareng juga di ya? Astros, Bareng sama di Astros, Astros ya, si- sama sama di Astros. Ara. Sama si Ara juga. Ara tuh sekarang di Eirin. Ara tuh Ya, di Ara basisnya Tweak, TWT Eirin ya. Basis vokalnya Tweak. Jadi memang kalau Tweak dulu kan pengennya karena kita lihatnya kan Forever the Kiss segala macam itu kan vokalnya banyak ya sama gitar sama ngebass kan. Makanya kita ke sana aktif nyanyi bareng. Waktu itu pengennya gitu. Makanya setelah di resign tuh Jul kan masuk dengan format yang bisa nyanyi juga waktu itu. Dan pasti kaduhung jadinya. Lagu I Hope ngajeledernya maneh nu. Eta. Ya nggak konsep maneh. Langsung ada di radio-radio beberapa bulan kemudian. Nah, itu dia orang teh rewasnya gitu. Makanya enggak sok orang di aku mah gitu. Anjing ieu band orang ya, udah band orang.
setelah dari Tweak, lu akhirnya bikin Johnny and Friend. Johnny and Friend ya, Johnny and Friend. Aku stuck itu format feminim gitu ya. Iya. Vokalis cewek Johnny and Friend. Kalau yang belum tahu denger aja di YouTube udah ada Johnny and Friend. Johnny and Friend. Ada yang featuring Novan juga. Featuring orang deh. Ceritanya itu teh sih. Vokalis Bondon. Pada zamannya. Jadi sebenarnya cerita nama eta teh nyogok orang teh. Oh. Biar orang diajakin lagi ya. Kalau orang nu minta era. Modus di wae. Nyogok ya. Kalau orang nu minta pan orang ngasup deui era tuh. Kamu dipaksa gitu Her, abus deui. Oke. Sekarang lagi karosong. Cuma orangnya tepeka. Tepeka kudu ieu wae. Nah, si Johnny and Friend tersebut terbentuk tahun 2010 apa? Ya, itu tuh single pertama tuh itu mantep banget sih apa? Pas Ingin bisa. berubah. Ingin berubah dulu ya. Ingin Itu berubah. asik banget. Ntar lu dengerin kawan-kawan tuh Ada di Sedes sini, tuh. ada di sini. Ada tuh ntar ya. Nanti ingin berubah. Sampai hari ini ku terbingung, terdiam, tak ada arti, seperti bintang di langit yang bersinar di siang hari. Terpikir olehku Sesuatu menanti terlintas sejenak. Itu tahun-tahun 2011 10 tuh terkenal banget ya cuy ya. Ingin berubah tuh mondar-mandir ya radio ya. Di radio mondar-mandir, kita mondar-mandir dan lebih top chartnya lagi mah yang bareng Novan. Pasti bisa ya 2012 kalau nggak salah. tuh. Lagunya ini dia. hujan kan turun lagi, tak ada yang tahu pasti rintangan hidup ini. Bersamamu kini semua terulang lagi. Johnny and Friend sendiri ada si ini El Kuruso. Ardi Lazuardi. Dia tuh fotografernya Rocket Rockers. Dulu dia pemain band. Pemain band dia. Cuman hijrah ke fotografer. Sebelum ke fotografer dia sempat bikin band juga, Last Child. Sebenarnya dia sampai sekarang masih berarti. Masih. Masih ya. Sebenarnya jadi El Kuruso itu Virgon ya. Gila, nggak keren gimana coba Rocket Rockers. Fotografernya Virgon ya. Virgon. Si Johnny and Friend itu sebenarnya popang juga, cuma akustik ya. Gitu nggak sih sebenarnya? Feminim lah gitu. Feminim, Sebenarnya cewek mah vokalisnya ya. Simply gitu. Betul. Jadi ceritanya bikin itu tuh punya materi nih tapi agak feminim gitu kan, kalau dinyanyiin Oke. sendiri gitu agak geli gimana gitu ya. Getek gitu. Akhirnya cari lah vokalis cewek dan akhirnya nemu cocok. Alhamdulillah sempet rame. Iya sih. Tapi lu kalau waktu itu konsisten emang rame banget sih. Karena job-job SMA juga keliling-keliling SMA lo dulu di. Iya, Dagang. iya, Gua kan Pensi. bantuin. Dagang. Keliling SMA dagang. Dagang kaos tadi. Dagang kaos sama gua. Kalau setelah dari Johnny and Friend itu ya, Di ya. Nah, dari situ perjalanan karir lu yang makin profesional dimulai ya, setahu gua ya. Iya. Tahun berapa sih itu, Bre? Lu masuk Closet, cuy. Nah, Wow. buat teman-teman yang belum tahu, Herdi ini ada di Closet cukup lama ya dia. Ada album juga kan. Satu album Souvenir 2000 berapa tuh? 18 ya. 18. Souvenir tuh yang masuk kompilasi itu kan ya? Kompilasi apa sih yang itu pernah? Dulu sempat di New Generation Calling. New Generation Calling. Ya, ada Akhirnya dijadiin album tuh. Dijadiin nama album. Nama album. Lu awal mula masuk Closet kayak gimana sih ceritanya, Jre? Awal mulanya kru si Aceng. Aceng. Ya, Aceng dari zaman Tweak kan. Dari zaman Twix terus itu teh masih Disco Panghead ya dulu. Iya, 2007. Rame-ramenya Disco Panghead. Terus abis itu sempet bantuin main gitar, bantuin Additional. Akhirnya si Ijan ngontak tuh.
Nyeun baju gitu. Oh, Nyin baju oke jeung Ijan. Belum. Yang baju nggak siap Chan. Siap Ha, naon, yuk Chan? siap teh. Siap non main futsal jeung Ijan Oh, mah. main futsal. Jeung Ijan mah main futsal. Jeung eta non hoki. Hoki sih hoki. Olahragawan. Jadi kontak Ijan teh tahun sabaraha di baladi? 2011 akhir. Oh 2011. Waktu itu tuh 2011 akhir. Karena sebelumnya sih banyak ini ya, banyak mengeluh karena salah langkah terus gitu. Jeung situik teu dituluykeun, kaduhung gitu kan. Jadi Geus di keleketek teu diajakan wae gitu. Akhir nama alhamdulillah rezeki Kloset. datang. Iya. Si Kloset ngontek katanya ngajak gabung join sama si Kloset. Alhamdulillah. Di situ rada kaubaran lah gitu. Anu kamari-kamari. Iya, lu berapa kali kan? Setelah lu keluar bandnya jadi, pasti gitu kan? Akhirnya 2011 sama Kloset, posisi Kloset berarti siapa aja waktu itu di? Waktu itu posisinya aku teh masih sama Ada Lamlam. Ngamlam. Pas masuk teh Lamlam. Itu mah masih bantuin. Oh, Mamatin. Berarti lu gantiin Ait. Ait Ait waktu ya. itu, main gitar. Karanding terus ya dari tahun berapa ya? Iya. Karandi ya. Di Sekupang Head udah Karandi juga. Legend itu Karandi. Karandi sendal jepit. Sendal Sendal jepit. jepit. Nah, dari situ akhirnya mulailah bentuk formasi Baru. dengan strukturnya tuh Ijan penjaga gawang. Sama kita juga nih. Iya, menjaga gawang. Gua striker. Terus ada Matin, ada Ucin. Ucin Ucin. itu dulu basisnya Good Boy Good Badminton. boy badminton. Bambu runcing juga dia. Jadul. Dulu formasinya berempat, Iya. akhirnya ya bongkar pasang aja. Ucin, Itu ya. kan biasalah. Akhirnya bertahan terakhir saya Ijan Karandi terakhir sama Saprol. Oh Saprol udah ada ya. Saprol Waktu terakhir sama lu juga udah ada ya Saprol. udah. Saya tuh nemuin si Saprol teh dia tuh bareng si Bio. Bio, oke. Ini kami Bandung orkestra. orkestra. Dia Dulu lah itu vokalisnya ya. Sepupu ya. Nepotisme gitu ya. Saya ajakin ya Saprol masih jalan sampai sekarang. Sampai sekarang di kloset ya. Karandi juga sebenarnya masih ada, tapi Karandi manajer masih kalau ada, nggak salah. Tapi di belakang layar. Karandi di belakang layar. Ada yang single tuh, gue suka banget lagunya. Oh, berakhir dengan senyuman. Oke, berakhir dengan senyuman. Itu Bisa dicek petanda ya. di sini. Berakhir dengan senyuman. Aduh. Terima kasih ku ucapkan atas segala yang diberikan, keceriaan, kenyamanan hidup. Waktu-waktu yang terlewatkan tak akan pernah tergantikan. Kebersamaan yang jalankan oleh waktu. Pokoknya itu single yang setelah Selamat Pagi Terang, Lam-Lam Iya. sama Ait kan udah nggak di kloset. Lu sama Matin kan jadi strikernya lah ya duaan. iya benar. Itu berakhir dengan senyuman. Berakhir dengan senyuman. Kisaran 2012 ada ya itu ya lagu ya. 13-14 itu. Aldi sempat bantuin juga karena posisinya kan kalau Aldi posisinya waktu itu saya 2017 tuh ada insiden kecelakaan. Wih. Insiden kecelakaan yang mengharuskan buat bed rest kan. Akhirnya Berbulan-bulan cuy lu ya waktu itu ya. 4 bulan waktu itu bed rest 4 bulan. Parah berarti ya. Parah banget Motor itu. kan? Parah. Motor kan dulu kan. Kecelakaan motor. Tadinya prediksi dokter kan udah yang aneh-aneh ya. Ini buat sharing aja ya pengalaman. Jadi bener di jalan tuh hidup di jalan tuh keras gitu lah. Kitanya yang santai tapi orang lain enggak. Nyeruduk Kadang ya. kita yang keras orang lain santai. Bisa kita jadi korban atau bisa kita jadi tersangka gitu ya. Iya. Di jalan makanya hati-hati guys, sad people kalau lagi di jalan berkendara motor, taati peraturan lalu lintas, pakai helm, pakai sarung, sarung tangan, Sarung tangan. pakai masker, pakai kaos kaki, pakai selimut. Ya lu mau tidur itu mah pakai selimut. Pengalaman manggung tuh pasti kan luar biasa. Jam Terus jam terbang. Terus lu tuh ngegantiin seorang yang udah ikonis menurut Yes, menurut gua. Band Waktu yang itu kan udah jadi gitu ya. Lam-Lam, Ait
Lam-lam lah ya. Lama-lama. Nah itu kan pasti suaranya udah ikonis, terus close friend juga udah, wah ini Close-nya nggak bisa nih, nggak bisa nih gantiin nih, nggak bisa kayak gitu kan biasanya kan. Nah lu ngadepin masalah-masalah yang wah kayak apa ya, diancem atau apa, sempet nggak Bre? Dilempar misalkan Dilempar sama uang kan. Ya kalau gua mah sawer berarti gua mah mau medon ambil gitu joget ya. Sawer bro. Cik atuh. Kalau 2.000 mun sabaratus ratus mah daek. Ratus rupiah maksudnya. Recetnya dilempar aja. Malah daek. Gimana tuh Bre? Lu Kalau- dapat kayak gimana, kayak apa hujatan atau pujian gitu? Kalau secara body touching mah sih gitu ya, alhamdulillah nggak ada. Fisikal mah nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Kalau komentar mah pasti ada lah, Pasti. ada, Iya. pasti ada. Ngekomparasiin gitu, ngebandingin kan. Iya pasti ada banding-bandingin. Ada juga yang pro-nya gitu kan, ada juga yang pro. Yang support Iya. banyak. Support juga masih banyak. Luar biasa, Alhamdulillah. close friend. Nah itu dia close friend tuh Keren. kerennya di situ. Jadi mereka tuh kritis tuh nggak cuman ngomporin apa, wah ini gini, tapi emang mereka juga banyak yang care juga, yang peduli gitu. Dan masanya juga tetap ada ya waktu itu kan, masanya Iya, juga kesono kesini juga close friend tetap ngedampingin gitu ya. Bener. Di situ teh sebenarnya mah masuk klosetnya beratnya tuh, pertama berat tuh sebenarnya mah dari bikin karyanya ya, yang sebanding gitu ya. Betul. Iya. Oh itu Iya. sempet setahun gitu, nggak bener-bener nggak bisa aja, nggak pede gitu. Bikin karya yang sebanding sama Yang mirip lah ya. yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, Seenggaknya bisa ada sebanding nyawa lah ya, ada nyawa seenggaknya bisa ada didengar nyawa. gitu ya, Kalau sama orang denger halayak pas, gitu. ini close head nih. Jadi di situ dulu teh kendalanya bikin karya sih ya. Hmm. Aduh ini harus gimana gitu. Jujur aja, jujur li ya dulu teh. Sebelum sebelum bareng closet tuh saya teh sebagai close friend oge gitu, pendengar. Ya, oke, pasti. Menikmati lagu-lagunya. Oh, Yang endemik kan, bener. yang gampang banget kita ngafalinnya. iya benar. Dan sampai kita merhatiin si notasinya, liriknya kayak gimana. Oh, keren gitu ini. Iya. Oke nih gitu kan. Aido luar biasa. Luar biasa. Kalau bikin lagu, Aido, Lam-Lam, Aido ya banyak ya yang bikin lagu waktu itu. Kebanyakan Keren. kebetulan Aido. Aido. Gitu. Kata gue tuh, waduh anjir, kumaha ini nyin lagu teh gitunya. Akhirnya Merasa Beban cuy. beban pisan. pasti, beban. Belum selain itu beban di defense-nya juga, di Diterima nya tehnya juga gitu gitu kan, banding-bandingin terus. Mereka tuh kan nunggu karya terbaru. versi kita yang baru Pasti, gitu ya. pasti. Pasti ekspektasinya tinggi gitu kan. Betul. Mau mereka mah kan kalau pendengar mah nggak mau tahu lah Iya. gimana gitu kan. Kalau lebih keren bagus. Tapi kalau kalau di bawah yang dulu naon ya. Gitu ya. Dihujat. Iya seperti itulah dulu teh. Akhirnya untung si Ijan lah bisa bisa apa ya, Ngedamping. bisa ngedampingin gitu. Udah kalem gitu. Geus we versi maneh ieu mah gitu. Versi maneh jangan, nggak usah harus ngikutin yang dulu gitu. Sok we Bebaskeun. sebebasnya gitu. Oh, mau jadinya gimana, ntar jadinya gimana. Sok we bebaskan. Akhirnya lah buatlah single pertama tuh ya sebenarnya yang bikin Ijan. Judulnya tuh Berakhir Dengan Senyuman. Itu yang Oh, itu bikin Ijan ya? bikin Ijan. Akhirnya ngasih mentah ke anak-anak. Terus kita iniin lagi, kita touching lagi gitu biar enak. Nada udah dari Ijan Nada atau Maneh sama Matin? enggak, awalnya nadanya enggak gitu, cuman kebetulan sama saya, waktu itu ngobrolnya sama saya gitu, kasih tahu lagunya. Akhirnya ya udah kita ganti gini gitu, ada dikit-dikit lah diganti. Terus kan setahu gua kan sempat sign label ya cuy ya. Dulu sempet sign label, jadi kita tuh begitu masuk tuh dengan formasi saya, Ucin, Matin, Ijan, itu tuh langsung mau sign label karena nurusin obrolan yang sebelumnya Iya. sama formasi yang sebelumnya. Formasi maksudnya. sebelumnya ya. Mau sign label, kita sempat ke sana, berangkat ke Jakarta. Kajarta. RPM ya, RPM. Jakarta. Di Ke RPM. dulu ya. MR. Nah, lu waktu di di RPM itu sign label akhirnya jadi atau nggak jadi, Bre? Nggak jadi. Alasannya Karena? gimana tuh? Padahal udah Saya teh kurang ini sebenarnya mah kurang detailnya mah gimana ya.
Kurang tahu. kurang tahu detailnya gimana. Pokoknya waktu itu teh nggak jadi aja gara-gara beda formasi. Terus dan si manajemen kitanya juga udah ngeh gitu bahwa itu teh menjelang masa-masa kritis industri musik. Di tahun itu. Berapa sih, Bre? 2011 akhir tuh. 2012 kan RBT nggak ada. Oh iya, RBT antik tuh udah pada hilang kan. Akhirnya kan 2012 ya. Berubah ke digital ya. Iya, udah mulai era digital udah mau masuk. Nah di situ tuh akhirnya manajemen juga ngeh gitu kan. Ah, udahlah mending sorangan weh gitunya. Pak Ivan ya. Pak Ivan. Pak Ivan. Waktu itu Pak Ivan. Terus gitu. Jadi ya akhirnya jalan lagi sendiri waktu itu kan. Padahal udah di waktu sama label tuh udah obrolannya industri banget lah, udah sempat mau ninggalin segala sesuatu yang udah lagi dijalanin gitu di belakang tuh ya. Kayak lagi kuliah kan waktu itu posisinya masih kuliah. Karena Suruh berhenti. enggak suruh berhenti. Enggak suruh ya, cuma inisiatifnya gitu udah orang tinggi kan. soalnya orang dikasih mimpi di situ kan, dikasih Diiming-imingi gitu ya. Dikasih mimpi, dikasih begini, ciki begitu. Ciki. Pokoknya diiming-imingin. dikasih mimpi di situ tuh, wah bakal begini begitu. Rockstar, jadi rockstar gitu. Iya. Akhirnya orang teh mikir, orang kuliah kan nih nanaonan, enggak sih fokus di dia gitunya, ninggalin we gitu. Dan akhirnya buyar. Karena ya itu balik lagi kita udah ngeh gitu, itu teh industri musik udah mulai goyang Iya, waktu itu. transisi kan. Lagi transisi ke era digital. Nah, bersyukur banget buat teman-teman yang hari ini nonton dan dengar karena udah berada di fase digital. Sangat Beda dimudahkan. Era dipermudah. Yes, beda waktu zaman kita dulu mah analog pisan. Analog. Ngulik lagu terus Tuh, ceritain hayang tuh gimana boga tuh, gimana lagu. Jadi ya dulu teh perjuangannya teh edan pisan ya, transisinya. Kalau kita seneng lagu itu teh pasti niat pisan dengerin tiap hari Minggu di radio anu misalkan yang pasti muterin musik-musik indie luar gitu, musik lokal. Dan kita tuh pasti nyiapin kaset kosong. Iya, Kalau kabur mah meuli heula. bener. Bawa teh 8.000 tapi 10.000 kasetnya. Maksal. Ya, jadi gitu dulu sejarahnya. Sebenarnya kalau seneng ke musik atau ke band ini tuh perjuangannya edan pisan gitu. Nyari kasetnya susah ke satu, terus ke nungguin ternyata nggak ada gitu di radio, nggak diputerin. Kadang kayak gitu. Nyari kaset tuh jauh dulu mah. Kalau di Bandung cuman adanya di dalam kaum. Dulu teh. Dewi Sartika Dewi dalam Sartika kaum. dalam kaum. Sampai di situ ada juga majalah-majalah. Iya, luar negeri ya dulu ya. Underground, luar negeri. Revolver. Ada yang masih teksnya bahasa Inggris dulu. Iya. Hampir semuanya kan dulu kan gitu ya. Dan rata-rata sih majalahnya teh fotokopian dulu. Masih ingat fotokopian. Karena distribusinya dulu kayaknya masih Gak nyampe sini kayaknya. Belum nyampe. Susah banget akses ke sini. Kayaknya anak-anak yang memang punya uang lebih dari keluarga yang memang mapan dulu ya. Jadi dia nge-share biasanya kayak gitu kan dulu. Nitip, kalau nggak nitip gitu. Kalau kan. lagi ke Inggris, bapaknya atau kemana, Pak nitip beliin Iya majalah sih. underground atau apa gitu. Dulu kan Musik gitu, susah banget dulu tuh. Oh susah. Jangan kan ya Bre ya. Dulu zaman lu tuik aja kita kan Oh zaman tuik aja susah ngulik teh aksesnya susah. kan. Ngulik Ngakses susah banget dulu tuh. Jadi ya beruntung banget sih yang udah melewatin zaman-zaman itu kan, transisi segala macam dari analog sekarang jadi digital, teman-teman dipermudah sekarang. Maka dari itu mari kita berkarya. Karya sebanyak-banyaknya sepuas-puasnya. Iya, karena sudah mudah. Enggak baheula hayang meuli efek kudu ka alun-alun meuli efek tahu. Anjing. Nya. Anjing. Gimana dulu Bre? Alun adanya? Sampai orang tuh baru punya gitar akustik dulu tuh karena yang boga gitar listrik meuli spool anjing. Alun. Tepekan di tengah bolong nah. Gitar akustik tapi aya distorsian gitu kan anjing. Bae mah pangrok we gitu anjing. Aduh. Jadi dulu tuh kayak gitu sampai niat ngulik lagu tuh sampai jebol si tip tuh ya. Iya. Cutrok. Kalau nggak kusut biasanya. Muter kasetnya kusut. Puter pakai pensil. Terus apalagi kalau kita ngulik satu lagu, ya kan? Masih ngalamin kan kita. Jadi ngulik satu lagu tuh misalnya pengen nge-cover lagu apa gitu. Ya kita udah selesai tuh lagu dibalikin lagi reverse ya apa? Reverse. Dengerin lagi reverse lagi gitu dulu tuh. Kalau zaman kaset kan? Iya benar. Benar. Nah, makanya kenapa pada zaman itu
Kalau misalkan ada yang main gitar, terus orang ada yang ngelihat chordnya gitu ya, gripnya gitu ya. Terus si yang main gitarnya kayak nggak ikhlas gitu, diliatin teh anjing nih Ron gitu. Iya, dulu mah gitu ya, karena kan susah. Oh, Dan chordnya tuh nggak dirubah-rubah sesuai dari hasil si audio yang di kaset iya. itu. Sekarang mah kan bisa dituning apa, tuning benar, apa. benar. dulu kagak ada ya. Dulu mah Mata belum vokal ada. vokal juga dulu penyanyi Bararagus tuh. Iya. Nerutan natural. Bener-bener ngikutin audio yang ada, rekaman yang asli gitu. Kok sekarang kan ya gimana kita nge-cover juga biasanya di perisi atau apa juga nggak masalah gitu kalau sekarang kan. Nah, balik lagi nih Bre, lu di Closet berarti sampai ada 1 album ya? Iya. Full album, gue gue punya albumnya ntar. Tuh. Album. Albumnya Souvenir judulnya. Bisa Ya. cekidot Di Spotify ada nggak sih? Spotify ada. Ada ya? Spotify ada. Souvenir itu Album Souvenir ada di Spotify. 2018 lu akhirnya keluar dari Closet tahun 2019. Jadi seolah-olah kayak gini loh. Udahan dari Closet tuh kayak seolah-olah kayak mau tahu bakal menghadapi pandemi. sebelum pandemi lu keluar duluan ya. Kayak, wah, Soalnya lu 2019 ya keluar ya? 2019. Jadi dulu teh keluar juga masih kadang-kadang masih suka Bantuin, gua tahu. nyanyi Iya sih. bareng gitu kan. Akhirnya Formasi Closet waktu itu ada Barata, Vicky, Barata Hujan, Outright, Outright. Vicky, Devdan. Vicky Devdan. Yang mokalin lu ya waktu itu masih lu ya atau Apanya? Vicky? Vicky. Udah Vicky ya. Karena Kalau dia gua mah nomor heroes kan. Kalau gue mah dulu cuman bantuin doang gitu. Iya. Kalau bisa nyanyi bareng ayo. 2019 tuh jalan udah tanpa ya masih kadang-kadang ada lu karena Kenapa tuh sibuk. ada insting iya mau Kalau aya pandemi gitu ya. bakal teu iseun. Ini ciga nu apal gitu kalinya padahal dukun lain gitu. Ramal oke. Cigana wah iya mah bakal ripuh kayak 2020 gitu. Bener ripuh. 2020. Dan Hancur. Hancur semua. iya, hancur semua. Gua juga akhirnya kan ngambil langkah keluar dari pekerjaan kan. Ya. Tapi lu waktu itu malah masuk kerja ya, kerja formal ya. Ya formal sebenarnya pas sebelum keluar terakhir teh sempat dibarengin sama kerja. Karena gini ya, kalau pemain band tuh dilemanya tuh kalau udah berumah tangga ya. Iya. Menentukan sikapnya di situ. Kita tuh jadi kebagi gitu ya. Maksudnya prioritasnya jadi beda gitu. Sih. Prioritasnya jadi Iya. beda kan. Waktunya ya. Waktunya Band-bandan di Indo mah gitu ya. Sedih. sedih. Karena waktu itu belum era digital, belum finansial digital lah Iya. di industri musik gitu ya. Jadi mikirnya teh orang mah dulu teh mikirnya asal loba off air we gitu. Iya, Loba duit. ngejarnya off air. Waktu itu memang ngejarnya off air kan. Kalau jualan lagu mah YouTube ya kurang ya, YouTube ini. Masih kurang. Masih kurang. Belum kan pada kalau tahu. sekarang udah banyak portal digital udah Betul, banyak betul. ya yang bisa support buat si para musisi jual lagu. buat jualan. Jadi masih berpotensi sebenarnya buat jualan lagu tuh di era digital sekarang tuh. Enggak, kan dulu mah udah hopeless we gitunya. Keluar album, rilis fisik, Mau ngapain lagi kan gitu terus ya. dagang laguna kumaha deui gitu kan. Iya, dulu kan gitu susah juga ya, masih bingung kan. gitu Oh, oh. Promonya ya. Nah, dari situ akhirnya lu milih sambil kerja juga ya. Sambil kerja juga. Di? Sekarang di bank. Bang coy. Bank Toyib. Di bang abang-abangan. Di Bank Toyib. Akhirnya ya Marketing mau, lo. mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Iya. Eh, Realita ya. Cicilan harus dibayar gitu kan. Aduh. Curhat. Iya. Ya itu dilema anak-anak band di Indonesia kebanyakan seperti itu. Jadi kita tuh akhirnya bentroknya itu sama realita hidup di mana harus bayar cicilan, harus menghidupi keluarga kan. Sedangkan ya apresiasi untuk musician ini, kita ini seniman ini Masih kurang. kadang sangat kurang di sini. Nggak diayomi lah gitu. Iya. Beda dengan di negara-negara maju ini ya. Kalau di kita ya Ketinggalan zaman sebenarnya. sangat Kita jauh ya dengan ketinggalan zaman. apresiasi membeli fisik apanya rilisan segala macam juga masih kurang. Terus untuk mengapresiasi menghormati kita dengan membeli merchandise apa kan masih kurang juga kan kalau di sini kan. Kayak misalnya event harga barudak lah. Nah, kayak gitu kan. Harga teman. Harga teman itu juga kan kadang Apanya ini teh? Nonton atau mainnya? mainnya. Itu sih kadang kan padahal kita juga harus
tahu kan cost produksinya berapa, terus untuk bayar teknisi kru segala macam kan udah gede gitu kan. Betul. Itu sih yang bikin kita susah untuk survive di dunia itu gitu. Untuk konsisten dalam satu hal itu kan dia ya. Iya, betul. Untuk jadi musician full time gitu, itu susah. Cuma paling 15 atau 20% yang bisa full time ya di Indonesia gitu ya jadi musician. Karena ya itu dilemanya di situ belum pada saat itu mah mau full time jadi musisi teh berasa kayak belum dapat semacam legacy juga kan agak susah kan. Buat dapetin legacy itu agak susah aksesnya mau kemana ini gimana biar gimana. Tapi kan sekarang udah lumayan ya sekarang mah. Udah kebuka lah ya. Kalau misalkan punya karya ya tinggal Masukin ke masukin agregator. aja agregator kan udah terdaftar sekarang kan si pencipta lagu udah Publisher. Itu langsung kan sekarang. udah copyright Ada sekarang copyrightnya kan, kan. anaknya udah Jelas bisa lah tuh, sekarang jelas. lah. Alirnya gimana udah jelas lah. Nah, Bre, gue mau nanya nih, teman-teman Z People mau nanya nih. Yes. Jadi lu sekarang masih band-bandan atau enggak sih sebenarnya? Sambil kerja tuh masih band-bandan enggak, Bre? Kemarin tuh sempet nggak band-bandan banget karena Tahun berapa? Sempet enggak band-bandan banget. terakhir sama si Closet aja 2019. 2019 berarti lu duluan pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Bener-bener udah pandemi duluan lu. Pandemi duluan, cuman ya terlepas dari situ yang dulunya rutinitas di musik gitu ya, sehari-hari rutinitas di musik, begitu lepas dari situ aneh banget jompang gitu. Gila. Aneh banget kan. Kayak berasa Ada yang kurang. ada yang kurang di jiwa ini tuh. Iya, gua tahu sendiri lu dari tahun ke tahun kan waktu itu Closet off air-nya kenceng abis. Ke sono sini kan. Iya kan. Terus lu lepas dari dunia musik ya ke dunia kerja, otomatis Jompang banget. jomplang terus ya ada sesuatu yang hilang. Woi. Iya, betul. Biasanya tanpa jam kerja sekarang ada jam. Wih. Bangun pagi setiap hari kan. Biasanya Pagi pulang sore kadang malam gitu kan. biasanya lu ketemunya sound. Sekarang ketemunya target. Liar. Target dan target liar. Ya, Mulai itu lagi ngeband lagi kapan? berarti lu ngeband sekarang. Pas pandemi teh 2020. 2020 tuh kita kan bingung, kerjaan juga kan Kita work from home siapa? kan. Ya, semua orang kan Closet. bingung tuh. Oh, semua orang semuanya. bingung kan di era pandemi itu mau ngapain gitu kan. Nah, itu teh seolah-olah si pandemi itu memberikan kita shock terapi gitu ya. Termasuk memberikan waktu kita untuk berpikir lebih kreatif, lebih mandiri, lebih maju gitu kan. Seolah-olah sisi positifnya sih ke situ ya. Pas si pandemi teh anjir edan ge dewalu aing euy dewasa ge. Positif. Positif. Pandemi positif. Aya lah eta lah nya eta Sisi positifna. positif nama meureun kadinya nya. Ya banyak yang positif. Ngandung. Yang positif Covid. Positif Covid ngandung. Alhamdulillah pertumbuhan penduduk meningkat. Awal pandemi lancar. Wah, tengah Setengah pandemi. tahun. Wah, bangkrut. Rudet tengah pandemi rudet. Tabungan habis. Habis. Nah, jadi lu akhirnya band-bandan tuh. Akhirnya gua tuh si Obo Boloki. Bugsky. Dia teh drummernya Sena Jepit, Sena Jepit. drummernya banyak band lah. Iya, banyak banget Pasti bandnya. teman-teman juga pernah dengar nama itu ada Drum di and sini. Drum. Coba Ada cek. di Drum and Drum, DC. Nah, itu teh kebetulan dia rumahnya deketan sama rumah saya kan di daerah Parongpong. Oh, Bo di sana sekarang. Di sana. Pantesan iya ya waktu telepon orang iya mau nyamper ke rumahnya udah nggak di sana pan. Porongpong itu. Doi itu di sana. Sedangkan pandemi kan belah-beloh gitu ya. Nggak ada kegiatannya. Mau Keluar. batas, so. Akhirnya ya ulina jeung tetangga gitu kan akhirnya. Sharing lah, sering ngobrol sama si Obo, ngopi bareng. Nah gitu, akhirnya sering ketemu si Obo, akhirnya, "Bo, ayo orang ngeband yuk." Ayo, akhirnya bikin band lah, full band. Tadinya mah sebenarnya bukan sama Obo, tadinya mah sama Jiko. Akhirnya si Jiko lah yang sering ngontek-ngontekin tuh, "Ayo ngeband. Hayu sahawai. Akhirnya bikin formasinya bertiga. Jiko, basis saya, Jiko kan gitaris. Obo drummer. Jiko Dilong. Drummernya Dimas. Oh, Dimas. Si Dimas. Si Dimsi dulu ya. Dimsi. Sama Dimsi ya. Curang teh latihan seberapa kali itu udah latihan terus udah bikin lagu. Dan seberapa kali mah asa vaksin bagel aing vaksin bagel. Udah. Dimsi, Jiko. Terus Teddy ngebasin. Nges bakskin eta mah. Masuk. Ya mah asa vaksin bagel. Akhirnya Dimsi dengan kesibukan banyak bandnya itu. Ya, dituik oge Dimsi. Oh, akhirnya kan wah karena kita niat mau manjang gitu.
oh kayaknya ngalah deh gitu, ngalah ya udah ngalah. Sempat dibantuin sama Ari Demars waktu itu drummernya. Oke, ya Demars. Akhirnya, Melodik juga kan, popang. Dia juga sibuk sama Demars, akhirnya ya si Obo lah balik deui ke tetangga gitu. Obo hayu ngeluan hayu gas ya, akhirnya mas jalan sekarang namanya Hoster Blaster. Hoster Blaster. Ada di sini, coba cek itu. Check it out. Hoster Blaster sudah memiliki satu single yang didistribusi oleh Rich and Rich. Yes. Rich and Rich Record ya. Record. Oke, yang diberi nama Fase. Fast. Tak akan lama kita berpijak, tak akan sanggup kita beranjak. Bila dirimu saat kita terjatuh dan cepatlah segera menatap ke depan. Kenali Fase tentang apa tuh, Bre? Fase kehidupan kah? Di fase teh sebenarnya mah itu teh tentang zaman-zaman kuliah sebenarnya. Itu lagu lama, Bre, berarti? Materi itu teh materi lama, zaman kuliah sebenarnya lama. Tadinya buat si Close Head. Buat si Close Head tadinya mah cuman skip. Akhirnya orang karek kaingatan boga materi ieu lebarnya tadi maksimalin gitu ya. Akhirnya di ini lagi lah diadopsi sama si band yang sekarang si Hoster Blaster ini. Hoster Blaster. Nah, itu teh ternyata didengerin liriknya tuh kayaknya ada korelasi sama keadaan fase saat itu pandemi. Terus gue juga mikirnya kalau ngedenger itu ya selain fase pandemi ya fase kehidupan kalian gitu. Iya. Lu Jiko juga kan kerja di perbankan bareng gue dulu. Jiko masih bertahan kok, lu kok target aman. Tinggal Obo doang sih yang seniman banget lah Obo lah. Obo kan full time Musician. Nah itu jadi akhirnya keluar lah itu si Hoster Blaster dengan single Fase. Iya. Dulu recordnya di Baus After Koma di Yeah. Porongbong juga dia. di Parongping. Barudak Paromping Sunggul. Parongping Squad. Dulu bikin di sana. Dan sekarang masih berjalan, insya Allah dalam waktu dekat juga bakalan rilis videonya juga sama ada single keduanya. Dan gue ngeliat juga udah mulai banyak off air ya. Ada beberapa kan Ya, kemarin acara Popang. Acara Popang lu di mana sih ya? Ada kan kemarin? Forest Fest kemarin manggung pertama kali full bandnya di Forest Fest. Ya. Itu di hutan beneran. Iya beneran, nggak Di ada mana sinyal, tadi? sampai nggak ada sinyal. Oh. Dago pakar ke atasnya banget lah. Ngambil soundnya gimana? Apanya? Ngambil soundnya? Dipanggul. Panggul. Dipanggul ngambil Itu soundnya. tuh karena apa sih? Biar nggak ini gitu ya. Biar Keamanan perizinan kan susah ya Bandung ya. biar ini aja sebenarnya sih yang aku baca mah biar bisa menyeimbangkan dengan alam aja kali gitu ya. Biar indie banget. Kan biasanya Anak-anak senja. biasanya kan senja-senja kan biasanya folk. Ini mah ganti. Popang. Ganti atuh. Bener-bener. Ganti atuh. Tapi itu ionya gimana sih Twig nggak diajakin? Belum ada emang. Twig belum ada. Twignya belum ada ntar deh. Twignya masih bobo dulu lah. Senah nolak event-event. Oh iya ya ngomongnya kan gitu. Belagu pisan ya. Dan paling lagi. Bre, selain Hoser Blaster kan lu punya proyek kan tuh satu lagi tuh yang akustikan tuh. Oh iya, bareng Bob Melodica. Bob Melodica. Jadi si drummernya Closet ya. Bob ini drummernya Closet di Sama ini nih. era Disco Punkhead. Disco Punkhead sama Bob tuh sempet apa sih? Ya Bintang Kecil sama Bob kan. Oh iya, Bintang Kecil sama satu lagi yang sama Ave, Lam Ave. Oh iya, Son of Monkey. Son of Monkey. Bob tuh. Bob tutup poli. Bob tutup poli. Maaf Bob. Bercanda asli. Susulan Bob. Ulau. Kayak featuring. Jadi itu kayak gimana tuh Bre? Jadi sama Bob tuh tadinya mah cuman project iseng gitu ya. Kebetulan kita tuh satu inilah Frekuensi. Satu tongkrongan. satu frekuensi. Satu tongkrongan. Anjir sih melodik ya. Ayo babaturnya aing gitu. Iya. Akhirnya gue juga sempat waktu hampir featuring sama Bob, tapi akhirnya sama lu yang kedamaian. Oh ya. Tapi gue nggak tahu mau yang apa. Waktu itu gue sibuk, Bobnya sibuk di Jakarta. Oh iya waktu itu Bobnya masih di luar kota. Iya, gue juga jadi nggak nemu jadwalnya tuh.
Guanya jadi kerja kode yang diajarkan deui. Kela next single atunya. Itu ada singlenya juga ya? Si Ada. Melodi Yama kan? Melodi Yama, namanya Melodi Yama sama Bob. Itu kemarin baru ngeluarin single, judulnya Telah Kembali. Telah kembali. Yakinlah engkau dirimu kan kembali, berjanji setia akan sehidup semati. Perlahan dan kau coba dekati lagi, dan kini semua telah kembali. Telah kembali. Telah Kembali. Itu kan diambil dari lagu Dastros. Gua tahu itu. Dastros. Dastros itu Ijal ya, Ijal. Ijal, Aceng, Ijal, Wisnu. Wisnu. Iya. Nama Wisnu. Iya sih, masih di sirka itu gitu. Terus Ijal, Laudik ya. Laudik. Sekarang jadi gamers. Sama vlogger. Di Bekasi. Kumaha Jal? 2 jam kali itu 2 poe. Bekasi udah bagus sekarang sih. Itu mah dulu. Udah bukan planet lagi ya. Sebutkan. Lu aja yang ngomong ya. Bre, untuk kedepannya nih harapan lu nih di Hustler Blaster nih. Jadi lu bakal konsen di Hustler Blaster atau kalau nggak salah kan lu diajakin balikan waktu kemarin kan CLBK kan, sempet CLBK kan sama Closet, sama Closet. Sempet CLBK ya kalau nggak salah ya. Lu sempet latihan-latihan kan waktu itu? Sempet CLBK cuman Pas Closet Reunion. pas Closet Reunion sempet ikut-ikutan. Ikut-ikutan apaan? Jualan juga merchandise-nya? Iya. Iya dong. Jadi waktu itu sempet ikut-ikutan gitu. Pas ada si Closet Reunion itu. Cuman ya karena kesibukan balik lagi, karena sibukan kerja begini begitu. Jadi takut mengecewakan aja gitu dari segi waktu gitu. Yeah. Akhirnya nyesel. Akhirnya menyesal. Salah deh. Salah ngambil keputusan deh. Salah deh bak teh akhirnya. Kalau mau apa ya? Bikin band berhasil ajak Herdi dulu, ntar Herdi resign bandnya berhasil lah. Sigana Mancing ya. zaman fisik kaset atau CD-nya banyak lah masih Om Herdi. Banyak. Thanks tuh. Orang aja di Tweak juga gitu. Pasti orang founder. Kalau Tweak single pertama bukan I Hope kayaknya nggak kayak gitu keadaannya kan. I Hope kan gitar-gitaran pertama ya Herdi semua. Herdi Ara bareng gitu-gitu. Ya memang ya emang Herdi sebenarnya songwriter terus ya komposer yang bagus lah ya. Hits maker tapi buat band yang udah lu tinggalin gitu. Lu nya udah gak ada. Makanya gua tuh diundang ke Sad People teh ya karena sad. Karena saya emang sad banget lu. Definisi sad lah. Sefrekuensi lah gitu ya. Sad banget saya tuh hidupnya. Sad banget. Nah, kita di sini Sad People di sini pengen tahu nih band yang menginfluence lu atau lagu-lagu yang lu banget 5 lagu lah atau band lah 5 band yang menginfluence lu banget lah. Lokal luar Bebas banget. Bebas banget. Karena sebenarnya ini kan set ya, set people set a song kan harusnya tapi terserah. Biasanya popang kan biasanya cheerful juga kan. Bebas. No Use for Name. Nufan ya. Don't forget Tony Sly. Tony Sly. Terus No Use for Name tuh satu tuh. Green Day. Ya. Kalau dari segenrenya malah gitu ya. Iya. Kahitna. Wih, seneng banget. Pantesan lu notasinya juga bersahabat ya, apalagi waktu Johnny and Friend. Kalau teman-teman dengerin tuh notasinya bersahabat banget sama komersil lah. Komersil banget. Lu diajak komersil juga bisa gitu. Coldplay, ngomong-ngomong tentang Coldplay. Lu kan banyak perbedaan ya Coldplay yang dulu dengan Coldplay yang sekarang. Setuju dengan Coldplay yang sekarang? Coldplay dulu, Coldplay sekarang adalah sebuah transisi yang tapi tetap benang merahnya masih dia. Ya, Chris Martin lah ya. Selama masih Chris Martin oke. Iya, dan masih masuk sih sejauh ini. Masih oke ya. Masih dengerinnya masih
Coldplay gitu. Yang kelima yang terakhir nih, siapa? Kebanyakan band punk Jepang sih, Total High Fat. Standard, Total Fat. High Standard, Total Fat. Like standar ya. High Standard ya. Ellie Garden. Ellie Garden. Terus siapa lagi? Northern 18. Laruku. Laruku. Tamagotchi. Tamagotchi bro, eta zaman iraha. Ya banyak High juga sih. Standard ya. Soalnya si notasi nadanya enak gitu Ya. didengarnya si Khas. Jepang tuh. Crazy Pizza apa sih itu? Pizza of Death Records ya, band-band dari Pizza of Death Records. Benar. Herdi mah gue pikir dulu ya Useless ID banget. Oh Yesus. Iya nggak sih? Iya itu termasuk itu. Iya kan? Termasuk itu. Useless ID banget sih kata gue ya. Terbaik Lu gitu. tuh. Termasuk itu juga ya salah satu. Apapun gitu lu. Kalau gue lihat Useless ID banget gitu. At least I tried. Kayak Ya, Useless ID, High Standard ya juga kayak gitu sih, mirip-mirip kan ya. Nah, set momen dalam hidup lu apa tuh? Ketika kehilangan orang tua di saat lagi di luar. Wah, itu. Dalam ya ini mah. Di saat lagi di saat masih berduka tapi kita harus menghibur orang. Wah iya. Manggung luar kota ya lu ya. Dimana jadwal closet waktu itu lagi padat-padatnya ya, off air ya. Oh, pada waktu itu kebetulan Ceritanya gimana, Bre? almarhum ibu saya teh lagi sakit. Tapi alhamdulillah masih di fase terakhir ini masih sempat nemenin. Puji Tuhan masih Sempat ya. nemenin, cuman ya itu setelah itu teh masih masa berkabung tuh. Ya kita harus profesional, kita harus menghibur orang gitu. Iya. Nah, itu sih yang paling sedih tuh. Lu manggung luar kota waktu itu? Iya luar kota waktu itu luar kota. Oh di jalan kayak udah, Teparugu ya. Dan tetap harus manggung ya. Dan tetap harus di atas panggung mah udah Kudu seri. kudu seri, kudu fun. Ya karena kan Pikir balik. apa penonton yang dihibur kan ya nggak mau tahu juga kan dengan keadaan kita kayak gimana juga kan, kita juga harus profesional kan ya. Benar-benar. Itulah set momen dari Herdi ya di saat kehilangan orang tua mamanya. Herdi harus manggung dan menghibur orang. Dan waktu itu jadwal juga lagi kenceng-kencengnya, udah kontrak segala macem kan. Iya, oke, teman-teman, kita udah cukup sekali sangat dalam ya. Kalau mau cukup dalam yang ini ya, yang nggak bisa yang undercover ya. Ntar aja kita ngobrol di depan ya Di ya. Yang gogon-gogon lah, gosip undergroundnya. Gosip undergroundnya, gogon-gogonnya ntar aja yang nggak bisa diungkapin di sini. Tapi orang mau ngerti yang itu tuh sih. Gimana sih? Masih Skip. Baterai eta ningali Oh, baterai udah habis. Ya. Kayak bisi aya nu nge-DM. Jangan lah. Makanya enggak di sini. Terima kasih sekali buat Herdiama yang udah berkunjung ke Set People. Sukses terus. Meskipun Anda berkunjung ke Set People, nggak set ya hidupnya ya, bahagia, cheerful, happiness bersama lu sama keluarga. Apa yang jadi cita-cita Hoser Blaster sama Melodiama realisasi di tahun ini ya. Kalau bisa album langsung full length, Melodiama langsung touring lah ya. Benua. Amin. Ke Amazon juga lah. Nyusul VOB. Terus kalau buat Hoser Blaster kan mau featuring sama Mike Herrera katanya kan. Ya. Terus sukses juga untuk kerjaannya di Mega Finance. Disebutin. Waduh. Ya sponsor di situ ya. Udah disebutin ya. Kuduna mayar Kuduna tuh. Sukses semuanya dan sehat-sehat untuk istri, anak dan seluruh segenap keluarga Herdi Yama. Thank you juga buat Set People udah diundang di sini. Terima kasih sama-sama. Kasih kesempatan buat cuap-cuap. Luar biasa, banyak banget pengetahuan dan apa yang belum, gue udah kenal Herdi udah puluhan tahun juga, ada yang nggak tahu juga ya. Banyak yang nggak tahu gitu, rupanya kayak gini kayak gitu kan. Buat teman-teman yang pengen nanya tentang Herdi apa lagi gitu ya, tentang Herdi, komen aja di bawahnya ya. Lu banjirin aja komen di bawah situ ya. Oke. Bye, God bless. Salam Set People. Di Herdi ya, di saat kehilangan orang tua mamanya, Herdi harus manggung dan menghibur orang. Dan waktu itu jadwal juga lagi kenceng-kencengnya, udah kontrak segala macem kan. Iya, oke, teman-teman, kita udah cukup sekali sangat dalam ya.
kalau mau cukup dalam yang ini ya, yang nggak bisa, yang undercover ya. Ntar aja kita ngobrol di depan ya Di ya. Yang gogon-gogon lah, gosip undergroundnya. Gosip undergroundnya, gogon-gogonnya ntar aja, yang nggak bisa diungkapin di sini. Tapi orang mau ngerti yang itu tuh sih. Gimana sih? Masih Gas, skip. Oh iya, skip. Baterai eta ningali Oh baterai udah habis, ya. Kayak bisi aya nu nge-DM. Jangan lah. Makanya enggak di sini. Terima kasih sekali buat Herdiama yang udah berkunjung ke Set People. Sukses terus. Meskipun Anda berkunjung ke Set People, nggak set ya hidupnya ya, bahagia, cheerful, happiness bersama lu sama keluarga. Amin, Apa amin. yang jadi cita-cita Hoser Blaster sama Melodiama realisasi di tahun ini ya. Kalau bisa album langsung full length, Melodiama langsung touring lah ya. Benua. Amin. Ke Amazon juga lah. Nyusul VOB. Terus kalau buat Hoser Blaster kan mau featuring sama Mike Herrera katanya kan. iya. Ya. Terus sukses juga untuk kerjaannya di Mega Finance. Disebutin. Waduh. Ya sponsor di situ ya. Udah disebutin ya. Kuduna mayar Kuduna tuh. Sukses semuanya dan sehat-sehat untuk istri, anak dan seluruh segenap keluarga Herdi Yama. Thank you juga buat Set People udah diundang di Yes. sini. Terima kasih sama-sama. Luar biasa. Kasih kesempatan buat cuap-cuap. Luar biasa, banyak banget pengetahuan dan apa yang belum, gue udah kenal Herdi udah puluhan tahun juga, ada yang nggak tahu juga ya. Banyak yang nggak tahu gitu, rupanya kayak gini kayak gitu kan. Buat teman-teman yang pengen nanya tentang Herdi apa lagi gitu ya, tentang Herdi, komen aja di bawahnya ya. Lu banjirin aja komen di bawah situ ya. Oke. Bye, God bless. Thank you. Salam Set People. Yeay.